Hai teman-teman sekalian, semoga semuanya dalam keadaan yang baik hari ini. Dan hari ini saya kedatangan tamu spesial, seorang public figure yang juga aktif sebagai wirausaha ekonomi kreatif. Namun perlu kita informasikan bahwa dalam produksi tayangan hari ini kita sudah menerapkan protokol kesehatan, yaitu melakukan swab dan hasilnya alhamdulillah negatif. Penasaran siapa bintang tamu kita hari ini? Kita sambut Mbak Luna Maya. Nah, akhirnya kita ketemu ya hari ini ya. Benar. Kemarin cuma di Setelah tahun lalu kita virtual. Iya, betul. Kita virtual, kita nggak bisa kemana-mana ya Mbak ya. Nggak bisa kemana-mana, cuman hari ini terima kasih sudah datang. Sama-sama, thank you, kita udah diundang. Dan aku hari ini pakai bajunya dari Mbak Luna ya. Makasih loh. Rumah bajunya, Aku tahu, cantik lipstiknya semuanya, Thank you, sukses aku selalu. pakai aku juga. It's okay. Thank you. Oke, kabar baik Mbak? Alhamdulillah kabar baik. Oke, baiklah teman-teman, yang seperti yang sudah saya sebutkan, saya kehadiran tamu spesial di kantor staf khusus Presiden. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana seorang Luna Maya berbagi harapannya untuk Indonesia. Nah, Mbak Luna, Ya. selain sebagai public figure, Mbak Luna juga sebagai wirausaha ekonomi kreatif. Ya. Nah, bisa dijelaskan kesibukannya saat ini seperti apa? Oke, kesibukannya saat ini lumayan padat, tapi alhamdulillah selalu diberikan lindungan bahwa selama ini dengan kegiatan yang cukup mondar-mandir, alhamdulillah banget ini, puji Tuhan ya pastinya. Dan apa ya, kesibukannya salah satunya selain syuting masih tetap jalan, kantor juga. Di kantor yang ngurusin Luna Habit, Nama Beauty, terus dan tahun ini ada satu lagi usaha baru. Oh iya, apa itu? Jadi awalnya hobi jalan-jalan. Oke. Kita punya satu YouTube channel namanya Travel Secret. Di situ akhirnya kita dapat funding dan kita jadikan itu menjadi sebuah media company, namanya TS Media jadinya. Oke. Di situ kita memproduce konten-konten. Oke, kontennya lebih banyak jalan gitu. Ada yang traveling, kebetulan saya sama partner saya, kita traveling, nanti kita akan produce konten misalkan tentang finance, konten tentang lifestyle, sports, jadi macam-macam. Jadi masih fresh tahun ini, jadi kita lagi produce banyak konten sih. Oke, berarti konten itu juga mengedukasi untuk kita masyarakat ya. Benar. Kita bisa lihat, misalnya kan jalan, kita tahu pariwisata itu seperti apa. Dan alhamdulillah banget ya, beberapa konten pariwisata, konten jalan-jalan kita itu sangat membantu pariwisata Indonesia. Betul. Karena memang sekarang kan kita nggak bisa traveling secara bebas ke luar negeri. Jadi traveling online ya? Jadi traveling online, plus juga lebih explore Indonesia. Jadi aku happy banget kesempatan untuk explore Indonesia ini hari ini, maksudnya saat ini lebih bisa kita expose, lebih kita bisa dalemin. Ya udah, lebih mengenal Indonesia. Seneng banget, semoga semuanya lancar. Amin. Mbak, bicara soal pandemi saat ini Mbak, bagaimana Mbak Luna Maya melihat kondisi Indonesia saat ini, khususnya kehidupan sehari-hari dan dari segi ekonominya juga? Ya. Aku sih melihat Indonesia itu tangguh. Manusia-manusianya itu luar biasa, adaptable. Jadi di awal mungkin kita mengalami penurunan yang luar biasa ya, karena uncertainty, orang pada bingung. Aduh, ini apa? Harus ngapain? Tapi saya melihat sisi baiknya, banyak yang tambah kreatif, adaptable, jadi mereka beradaptasi dengan baik dengan situasi yang ada sekarang, dan benar-benar pantang menyerah. Jadi walaupun dengan keadaan yang susah, mereka tetap menjalani hidup mereka sebaik mungkin. Dan bahkan banyak juga peluang-peluang yang terbuka.
Betul. Kalau aku melihat itu. Sudah. Di sisi lain memang pasti banyak kesedihan juga, banyak kita kehilangan orang-orang terkasih kita, mungkin ada keluarga, ada sahabat, atau bahkan dari garda terdepan yaitu medis misalkan, seperti itu pasti banyak sekali ketidakenakan yang dialami. Tapi saya melihat bahwa Indonesia ini peluangnya luar biasa. Orangnya itu benar-benar yaitu gigih gitu. Walaupun diberikan keadaan yang seperti ini, jatuh sebentar, bangkit lagi gitu. Itu yang aku senang, dan aku melihat banyak spirit yang aku lihat di sekeliling aku malah tambah semangat untuk menaklukkan si pandemi ini, bahkan menjadi lebih berhasil menurut aku kalau melihat dari sisi ekonomi ya. Walaupun emang sekarang belum 100% kembali normal, tapi setidaknya aku melihat banyak model-model bisnis baru, banyak peluang-peluang baru, dan bahkan yang tadinya kita tidak melihat sisi itu sama sekali. Sekarang semuanya lebih go digital. Yang tadinya orang males untuk online, untuk berkomunikasi secara digital atau berbelanja secara digital, tapi banyak yang lebih memaksakan diri dan akhirnya jadi tumbuh dan berkembang dan melihat peluang itu menjadi satu bisnis yang baru sih buat mereka. Jadi aku optimis aku melihatnya. Betul sekali, berarti literasi digital ya Mbak ya? Betul sekali. Betul, jadi semuanya nggak boleh gaptek ya. Nggak boleh gaptek. Melek teknologi karena semua diakses melalui digital. Betul. Bahkan belanja pun sekarang semuanya online kan. Sebenarnya memudahkan kita ya, Betul. secara waktu, efisiensi waktu, dan juga pastinya membuat kita tuh lebih bahasa ringannya modern. Betul. Jadi aku pikir udah saatnya Indonesia move another step, maju lebih ke depan lagi, instead of kita selalu menolak. Benar. Maju ke depan lagi seperti Mbak Luna bilang tadi, adaptable. Betul ya. Kita beradaptasi dengan apa yang terjadi saat ini. Benar. Mbak, masalah pandemi ini mempengaruhi nggak sih bisnis yang dikelola? Ya, pastinya berpengaruh sekali. Bisa dibilang hampir kita drop ada sekitar mungkin 50%. Karena memang jujur pada saat kita PSBB atau penerapan pembatasan berskala besar itu, orang stay di rumah. Yes. Mereka nggak pakai make up. Yes. Kadang-kadang mau beli baju juga mau keluar pakai kemana gitu. Sedangkan usaha saya pastinya di bidang itu gitu. Awal-awal tuh udah setengah mati, aduh ini gimana ya. Tapi saya melihat bahwa ya itu, orang Indonesia tuh luar biasa gitu, tangguh, dan juga aku melihat dari sisi yang lain bahwa kita memang ingin memajukan online kita, bahwa kita memang pengen base-nya di online, karena memang kalau offline itu kan nggak ketemu. Harus ketemu misalkan, terus udah gitu kita melihat banyak mall-mall yang tidak buka saat ini. Jadi memang bebannya cukup tinggi gitu, dan pada saat kita melihat belum lagi SPG apa segala macam kan, harus kita makan apa namanya, aduh itu pusing banget sih. Tapi akhirnya kita memang pengen menggerakkan online kita lebih besar lagi. Nah akhirnya puji Tuhan juga alhamdulillah bahwa ternyata orang mulai menyadari betapa online itu lebih memudahkan mereka. Sekarang it's growing gitu, kembali mulai membaik, dan happy banget ternyata setelah setahun kemarin cukup goyang, kita menguat kembali. Ya itu dia tadi, orang sudah mulai beraktivitas, walaupun Zoom di rumah ternyata bukan berarti nggak merawat diri, bukan berarti nggak cantik, tetap mempercantik diri. Jadi aku pikir kita bermain di campaign juga bagaimana membuat mereka tetap semangat, walaupun dalam keadaan seperti ini, bukan berarti kita nggak prepare, nggak ready gitu. Jadi alhamdulillah sih slowly tapi
melaju. Oke, benar berarti adaptable ya. Kata kunci yang kita highlight itu. Jadi memang harus beradaptasi. Tadi Mbak Luna bilang bahwa walaupun kita sempat terpuruk banget gitu, jadi kita mesti mencari cara. Gimana cara caranya? A tidak berhasil, cara B. Oke. Cara B tidak berhasil, cara C. Jadi kita harus selalu punya banyak solusi. Jadi oke, masalahnya begini. Coba kita cari, pikirkan bagaimana kita membuat masalah ini selesai dengan mencari solusi. Paling penting itu sih. Jadi jangan cuma menyalahkan, berkutik pada masalah, tapi kita mencoba menganalisa. Kira-kira solusi yang tepat apa ya untuk permasalahan ini? Kalau ternyata kita mengambil keputusan solusi A dan tidak berhasil, ya kita berarti harus mencari solusi yang B lagi atau solusi berikutnya. Jadi emang harus adaptasi, harus kreatif, harus pantang menyerah, karena peluang itu kadang-kadang ada di depan mata kita, tapi kita kadang-kadang nggak melihat. Jadi kita harus selalu aware, harus selalu benar-benar sigap gitu, tanggap gitu bahwa oke, ini kesempatan ada di depan mata, ambil gitu. Jadi aku pikir itu juga salah satu yang membuat kita bisa masih bertahan adalah punya mentalitas yang seperti itu. Betul sekali. Malah dari apa yang dilakukan sama Mbak Luna Maya ini, jiwa kepemimpinannya itu ada gitu sebagai seorang pemimpin perempuan gitu di saat kondisi ya. Lebih tidak pengen jatuh gitu. Iya benar, harus semangat gitu. Jadi nggak mau nyerah dengan kondisi yang ada. Jadi kalau kita lihat bagaimana Mbak Luna Maya ini pemilik pemikiran solving problems-nya, ya kan, creativity-nya itu, critical thinking itu pasti banget. Karena kalau kita jatuh, yang lainnya akan ikut jatuh, iya kan. Jadi kita harus bangkit biar semuanya ikut bangkit gitu. Salah satu caranya adalah Mbak Luna tadi bilang campaign terus-terusan kan, untuk emotional touch-nya bahwa kita nggak sendirian, kita butuh gotong royong gitu kan ya. Nah, jadi di samping ini juga pemerintah pun juga hadir dalam upaya pemulihan ekonomi inklusif untuk Indonesia maju. Makanya sekarang kita juga masih dalam proses vaksinasi nasional. Itu juga untuk pemulihan perekonomian nasional di tengah pandemi saat ini. Jadi semuanya sehat, kita pun ekonomi tentu akan bangkit. Nah, Bapak Presiden juga terus menggaungkan agar UMKM bisa semakin bangkit. Caranya dengan terus permodalan UMKM dan berbagai program lainnya yang secara teknis dilakukan oleh berbagai kementerian. Nah, Mbak sebagai wirausaha ekonomi kreatif, bagaimana harapan Mbak Luna Maya terhadap pemulihan ekonomi Indonesia? Saya sih berharap penuh dengan vaksinasi ini ya. Semakin banyak yang bisa divaksin, pastinya semakin mempunyai rasa aman dan keamanan. Dan apakah ini hanya menjadi solusi satu-satunya? Pasti jawabannya tidak. Jadi saya berharap bahwa masyarakat itu juga bekerja sama dengan pemerintah, lantas bukan setelah divaksin, oh udah aman, tidak. Tapi tetap protokol kesehatan tetap dibawa sampai nanti, dan itu menjadikan kebiasaan kita. Sehingga apabila ada namanya pandemi seperti ini lagi, kita udah prepare. Kita sudah tahu bagaimana harus bereaksi, kita sudah tahu bagaimana kita harus menjaga diri. Jadi bukan harapan kita, oh vaksinasi adalah solusi akhir. Betul, itu adalah solusi untuk saat ini, tapi bukan berarti kita lantas cuek dengan kondisi bahwa oh kita sudah aman. Tapi tetap protokol dijaga, kesehatan nomor satu, dan tetap jangan patah semangat. Mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi ini, dengan adanya semangat bangkit dan kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat terjalin dengan baik, aku pikir semangat untuk UMKM juga tumbuh, dan pastinya juga support tidak hanya dari pemerintah tapi dari masyarakatnya juga harus bangga membeli, memakai produk Indonesia. Dan saya yakin kok produk Indonesia nggak kalah sama luar. Saya yakin banyak sekali UMKM yang punya potensi tapi tidak terekspos aja. Mungkin dari pemerintah lebih memberikan bantuan secara expose ke mereka, ke masyarakat, bahwa ternyata kita punya produk, kita punya
sumber daya manusianya juga berkualitas dan memiliki kreativitas yang tinggi. Jadi sinergi lah antara masyarakat dan pemerintah juga mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, pemerintah lebih bisa memberikan bantuan tidak hanya dana tapi juga exposure dan juga memberikan keterampilan seperti banyak-banyak seminar ataupun I don't know, beasiswa mungkin yang khusus upgrade skill. Jadi cuma tidak hanya dana tapi juga lebih skill diasah, jadi mereka tahu, atau bahkan juga memberikan bantuan seperti I don't know, ide-ide bagaimana membuat usaha. Kadang-kadang mereka bisa bikin aja. Iya, oke. Marketingnya nggak tahu gitu. Terus bagaimana mereka bisa membuat usaha mereka itu ternyata bisa maju. Yes. Pendanaan juga penting, tapi ide saja itu harus bisa kolaborasi dengan banyak. Misalkan bikin bisnis plan mungkin dibantu. Setuju. Gitu. Karena segi bisnis kadang-kadang mereka kurang paham ya. Gitu. Benar-benar, berarti kayak bikin inkubator gitu. Betul. Ya Mbak, udah sampai siap marketingnya, promotionnya, jadi ekosistemnya satu. Ekosistemnya terbentuk dan akhirnya pada saat itu produk hadir di masyarakat bisa hidupnya lebih panjang. Benar. Karena bisa sustain. Gitu. Benar, setuju banget dengan itu. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Presiden, ada masyarakat yang lainnya. Waduh, apa ini? Aku deg-degan deh. Ya pastinya Pak Presiden tetap semangat, sehat terus, dan jangan pernah menyerah untuk membantu masyarakat Indonesia. Pastinya saya tahu membangun negeri itu banyak sektor yang harus dipikirkan, tidak hanya dari UMKM aja, pasti dari sektor transportasi, dari perdagangan, dari semua lini itu pasti berhubungan ya satu dengan lainnya. Saya harap Bapak tetap semangat, selalu ada buat kita dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia, karena support Bapak ke kita tuh penting sekali hingga semuanya bisa bersinergi untuk membangun negeri ini. Tujuannya pasti pengen Indonesia semakin maju, pengen Indonesia semakin bisa membanggakan kita sebagai orang Indonesia pasti pengen lebih nasionalis lagi dengan semua yang ada, SDM kita, SDA kita. So I hope Bapak sehat terus dan ya bisa lebih membuat Indonesia maju. Intinya kita pengen maju. Saya tahu Bapak pasti pengen Indonesia maju. Kita bersama membuat. Atau untuk masyarakat lainnya? Buat masyarakat Indonesia tetap semangat. Kadang-kadang namanya membangun negeri itu tidak segampang hanya ucapan. Pasti saya tahu, mungkin Angki tahu lah di dalam-dalamnya itu tidak semudah yang kita pikirkan. Harusnya begini, kenapa begini? Yang kita bisa hanya menuntut. Tapi kadang-kadang tidak semudah yang dipikirkan ya. Maksudnya saya tahu banyak hal yang ribet yang harus diselesaikan juga, mana skala prioritasnya, mana yang memang harus menunggu gitu. Jadi saya berharap masyarakat Indonesia bisa juga saling bahu-membahu daripada kita hanya menuntut-nuntut. Bagaimana kalau kita bahu-membahu saling membesarkan negeri ini. Jadi satu tangan tuh nggak cukup, harus ribuan tangan. Aku pikir sih. Jadi dengan adanya ribuan tangan itu atau jutaan tangan, ratusan juta tangan kita di Indonesia ini bisa saling berpegang tangan, damai, satu tujuan membuat Indonesia lebih maju di berbagai sektor, di berbagai bidang. Insya Allah aku pikir mau 5-10 tahun ke depan Indonesia pasti bisa lebih membanggakan dari sekarang. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Dona Maya. Senang sekali banyak insightful dari Mbak Dona hari ini. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sangat dong. Bingung gitu kalau ditanya pesan buat Pak Presiden apa ya gitu. Pak Presiden menerima dengan baik pesannya ini. Dan pasti banyak sekali udah yang menuntut dan pengen ini, aduh saya pasti bingung. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Mbak Luna telah hadir di segmen Berbagi Harapan untuk Indonesia Maju. Dan untuk teman-teman, jangan lupa selalu patuhi 5M. Memakai masker, mencuci tangan, kalau nggak sempat selalu pakai hand sanitizer ya. Menjaga jarak, kita udah menjaga jarak hari ini kan. Terus menjauhi kerumunan. Jadi kalau nggak penting-penting banget, kita menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Baik,
Terima kasih, saya Angki Yudhistia, staf khusus Presiden mengucapkan terima kasih banyak. Bye-bye. Thank you.